Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita, dan kita sampai pada ayat 181 dari surat Ali Imran. Setelah ayat-ayat yang berbicara tentang perang Uhud, setelahnya Allah memotivasi orang-orang beriman untuk berinfak dan menjauhkan diri dari sifat kebakhilan. Dan Allah menyebutkan tentang akibat buruk dari sifat bakhil di dunia dan di akhirat. Dan juga Allah sebutkan sebagian manusia yang memiliki sifat kebakhilan dan menuduh Allah dengan perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang hamba. Itulah perkataan orang-orang Yahudi. Baik, kita akan terjemahkan dulu. Kita terjemahkan dari ayat 181. Bismillah, kita baca kosakata dulu. Al-hariq artinya membakar. Kalau adabal hariq, belum nampak ya? Belum nampak Pak ya? Bentar. Kita sambil jalan dulu ya. Kita sambil jalan dulu gak Pak?
Taib. Al-hariq artinya membakar. Adzabal hariq, siksa yang membakar. Di ibu-ibu juga sama Bu ya? Ya kelihatan ya? Ya. Sama ya? Taib, kita terjemahkan di modul ya. Ayat 181 ya. Laqad, sungguh, benar-benar. La, sungguh, qad, benar-benar. Sami'allah, Allah mendengar. Alhamdulillah. Qaula, perkataan. Alladzina, orang-orang yang. Qalu, mereka berkata. Siapa? Orang-orang Yahudi. Di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi. Qalu, mereka berkata, innallaha faqirun, fakir. Orang Yahudi biasa, jadi jangan kaget. Wa nahnu, dan kami, agniya, kaya. Perkataan orang Yahudi. Sa, akan atau kelak. Sudah sering sa. Naktubu, kami catat, tulis. Sanaktubu, akan kami catat, tulis. Ma, apa yang qalu, mereka katakan. Apa yang dikatakan orang Yahudi? Allah miskin, yang kaya itu kami. Wa qatlahum, pembunuhan mereka. Qatla, pembunuhan mereka. Mereka kembali kepada Yahudi. Mereka membunuh atau pembunuhan mereka al-anbiya, para nabi. Bi, dengan. Ghairi, tanpa. Hak, hak yang benar. Sekali lagi, wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq, dan pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa hak yang benar, atau dengan tanpa hak yang benar. Wa naqulu, kami berkata atau kami katakan. Duku, rasakanlah. Adzabal hariq, siksa yang membakar. Baik, sempurna. Laqad sami'allahu, sungguh benar-benar Allah mendengar perkataan orang-orang yang mereka berkata.
Sesungguhnya Allah fakir dan kami yang kaya. Kelak kami akan catat apa-apa yang mereka katakan dan pembunuhan mereka terhadap para nabi dengan tanpa hak yang benar, dan akan kami katakan, rasakanlah siksa yang membakar. Dzalika, itulah atau yang demikian itu, bi dengan ma apa-apa, atau disebabkan apa-apa, dengan apa-apa, qaddamat telah diperbuat, telah diusahakan. Sekali lagi, dzalika, yang demikian itu. Yang demikian itu apa? Yang demikian itu maksudnya adalah siksa yang membakar. Mereka disiksa dengan siksa yang membakar. Dzalika, yang demikian itu, bima qaddamat, dengan apa-apa atau disebabkan apa-apa yang telah diperbuat, aidikum, tangan-tangan kalian. Maksudnya orang-orang Yahudi. Wa annallaha, sesungguhnya Allah, laisa, tidak, bukan. Wa annallaha laisa, sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah tidak dhallamin, zalim. Al-ba di sini adalah ba harfuz zaid, ba huruf tambahan untuk menguatkan makna, namanya ba harfuz zaid li ziyadatil makna. Sekali lagi, wa annallaha laisa, tidaklah, dhallamin, zalim, lil abid, terhadap hamba-hambanya. Satu lagi, alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata. Siapa di sini? Yahudi. Innallaha ahida ilaina, ahida janji, tapi kalau ahida ila perintahkan. Seperti dalam ayat yang lainnya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan. Ahida ilaina, memerintahkan kepada kami. Allah dari kata an dan la, namun diidghamkan. An la, an agar, supaya, boleh. La tidak. Allah agar, supaya tidak. Nu'mina, kami beriman, li rasulin, pada seorang rasul, hatta, sampai atau sehingga, ya'ti, dia mendatangkan. Ya'ti jika setelahnya bi artinya mendatangkan atau datang dengan. Sekali lagi, hatta, sampai atau sehingga, ya'tiyana, dia datang kepada kami. Maksudnya siapa? Rasul.
Rasul datang kepada kami biqurbanin. Bi dengan kurban. Apa itu kurban? Sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah. Bisa sedekah, bisa barang, bisa hewan kurban. Ta'kuluhu yang dimakan. Ta'kulu fi'il. Mana fa'ilnya? An-nar. Ta'kuluhun nar yang api memakannya. Kebayang Pak? Jadi apa? Zaman dulu, zaman sebelumnya, jika Allah menerima kurban, menerima persembahan, itu ada tandanya. Apa tandanya? Dimakan oleh api. Seperti kisah siapa? Seperti kisahnya siapa? Qabil dan Habil. Yang keduanya diperintahkan untuk mempersembahkan. Qabil mempersembahkan hewan buruan, Habil mempersembahkan hewan atau hasil dari pertaniannya. Kemudian Allah menerima kurbannya Habil. Dengan apa? Dengan datangnya api yang memakan. Baik. Sekali lagi kita lanjutkan. Kul, katakanlah, qad, sungguh, ja'akum, telah datang kepada kalian, rusulun, jamak, rasul. Kalau pakai fathah, rasulun satu. Tapi kalau rusulun, para rasul, jamak. Min qabli, dari sebelumku. Bil bayinat, bi dengan al bayinat, sudah sering. Bukti-bukti yang nyata, keterangan-keterangan yang nyata. Wa billadhi, dengan yang kultum, kalian katakan. Yang kalian katakan apa Pak? Yang dikatakan orang Yahudi apa? Jika Rasulnya benar, ketika dia mempersembahkan kurban akan dimakan oleh api. Maka 5, mengapa qataltumuhum, kalian membunuh. Qatala tadi, qatla. Qataltum, kalian membunuh, hum, mereka kembali kepada para nabi. Sekali lagi, falima, maka mengapa, qataltumuhum, kalian membunuh mereka para nabi, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar pengakuannya. Apa pengakuannya? Mereka tidak boleh beriman kepada seorang rasul sampai rasulnya itu membawa kurban dimakan oleh api. Taib, khalas ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 181, sebelumnya Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menyebutkan tentang
perang Uhud sampai pada ayat terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anjuran berinfak. Setelahnya Allah menyebutkan tentang sifat yang tidak layak bagi seorang mukmin. Apa itu? Sifat kebakhilan. Dan sifat kebakhilan seyogyanya jauh dari diri seorang mukmin. Bahkan dialah sahabat yang mulia sebagaimana yang dikisahkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, yaitu kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau sedang tawaf, maka doa yang beliau panjatkan hanya satu, yaitu Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi. Maka Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in yang mulia, ketika sedang tawaf mendapati orang yang tua, doanya hanya ini yang senantiasa dibaca. Maka dia bertanya, siapa kakek tua itu? Maka orang-orang mengatakan, dia adalah sahabat yang mulia, salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Dialah Abdurrahman bin Auf. Maka dikatakan atau ditanyakan kepada beliau, lantas beliau mengutip firman Allah dalam surat Al-Hasyr di ayat 9. Ketika Allah menceritakan tentang kaum Muhajirin dan Ansar, Allah Subhanahu wa taala memuji dua kelompok as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, generasi yang mereka pendahulu, pemula yang terbaik, yang Allah ridho dengan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho. Maka orang-orang muhajirin Allah sebutkan lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah. Orang-orang fuqara muhajirin yang mereka berhijrah meninggalkan harta mereka, yang mereka cari hanyalah adalah mencari ridhonya Allah dan Rasul. Yang Allah sebutkan di akhir ayatnya, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Setelah Allah memuji niat baik dari kalangan kaum muhajirin, setelahnya Allah memuji kaum Ansar. Pujian Allah pertama kepada kaum muhajirin, setelah kepada kaum Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang menempati sebuah negeri, yaitu negeri Yathrib, Madinah. Sebelum dinamakan dengan Madinah, namanya adalah Yathrib. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang di Yathrib, beliau mengganti dengan Thayyibatut Thayyibah, yaitu negeri yang baik, Al-Madinatul Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Orang-orang yang mereka menempati negeri yaitu Madinah, sebelum kedatangan mereka, yaitu kedatangan para muhajirin, yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka kaum Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ketika datang kaum muhajirin hijrah, tidak membawa apa-apa, namun kaum Ansar itu sangat senang dengan kedatangan mereka.
Tidak hanya senang hatinya, Allah menyebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka melakukan isar. Dan isar adalah tingkatan ukhuwah yang paling tinggi. Ukhuwah ada 3 tingkatan. Yang pertama tidak saling menyakiti, yang kedua cinta. Yang paling tinggi adalah isar, yaitu mendahulukan saudaranya atas dirinya sendiri dalam perkara dunia. Dan ini dibuktikan oleh kaum Ansor. Banyak kisah-kisah dari kaum Ansor. Suatu ketika datang di malam hari rombongan dari kaum Muhajirin, datang ke kota Madinah. Tentunya ya, kaum Muhajirin datang tidak membawa apa-apa, karena ini syarat orang-orang musyrik Quraisy. Siapapun yang ingin hijrah maka tidak boleh membawa harta. Rumah dan tanahnya ditinggalkan dan menjadi haknya orang-orang Quraisy. Bisa dibayangkan, punya kebun, punya tanah, syarat hijrahnya tinggalkan semuanya dan menjadi haknya orang Quraisy. Maka mereka datang hijrah dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dan itu disambut oleh kaum Ansor. Suatu ketika ada rombongan yang datang di malam hari, maka Rasul mengatakan, siapakah yang mau menjamu saudara kita malam hari ini? Maka berkata sahabat Ansor, ana ya Rasulullah, saya. Maka dibawalah pulang ke rumah malam-malam. Dia mengira istrinya masak sesuatu, ya sebagaimana layaknya ya, kebutuhan rumah tangga. Ternyata sesampai di rumah dia bertanya kepada istrinya, ini ada sahabat Rasulullah, kaum Muhajirin, kita jamu malam ini. Maka dia mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya malam ini hanya ada 1 porsi makan. Namun tidak mengapa, malamnya ini kita puasa dulu, kita berikan kepada saudara kita. Lantas dia mengajak masuk. Ketika mengajak masuk, maka dinyalakanlah lampu, kemudian dikeluarkan piring-piring bejana sebagaimana layaknya orang menjamu makan. Ketika akan dihidangkan makanannya, maka sahabat ini berpura-pura membetulkan lampu templeknya. Zaman itu belum ada lampu listrik gitu. Pura-pura apa? Seakan-akan kayaknya ada masalah, akhirnya mati. Ketika dimatikan lampunya, kemudian dihidangkan makanannya, kemudian ternyata apa? Malam ini maaf, kita makan dalam keadaan gelap gulita. Akhirnya Pak, dihidangkanlah sampai sahabat tadi Muhajirin makan, dan dia pun pura-pura ikut makan. Kenapa dimatikan lampunya? Karena hanya 1 porsi. Kalau dinyalakan kelihatan porsinya cuma sedikit, maka dia menahan rasa lapar, kemudian diberikan kepada Muhajirin, dan dia pura-pura ikut makan, sehingga dia menggerakkan sendoknya, garpunya, mungkin layaknya orang makan. Selesai makan, kemudian dibereskan semuanya oleh istrinya, kemudian baru dinyalakan lampunya, dan tidak ada yang tahu. Sampai kepada keesokan harinya, Rasul mengatakan, rahimallahu mur'an, semoga Allah merahmati dirimu wahai sahabatku yang mulia. Tentunya Rasulullah SAW mengetahuinya, yaitu dari wahyu. Inilah diantara contoh dari sekian banyak contoh, tidak hanya ini saja. Banyak kisah-kisah dari kaum Ansor yang mereka
yu'thiruna ala anfusihim, mereka isar terhadap saudara-saudaranya sendiri, walau kana bim khasasah, padahal mereka sendiri membutuhkan. Kemudian di akhir ayat Allah menegaskan, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dijauhkan dari sifat kekikiran, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan makna beruntung, ulama tafsir mengatakan nailul marhub wan najatu minal marhub. Seseorang dikatakan beruntung ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari yang dikhawatirkan. Dinamakan muflih, orang itu beruntung jika dia selamat dari mara bahaya dan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Maka ayat ini yang dipegang kuat oleh sahabat yang mulia bernama Abdurrahman bin Auf. Setiap kali berdoa, padahal dialah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang ingin jadi orang miskin namun tidak pernah mendapatkan kesempatan. Dan doanya senantiasa, Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi. Setelahnya Allah menyebutkan tentang balasan buruk dari sifat kebakhilan, yang kelak nanti hartanya akan diserupakan menjadi seekor ular yang besar yang akan melilit dirinya, kemudian mengatakan, ana maluka wa ana kanzuka, aku adalah hartamu dan aku adalah perhiasanmu. Ayat setelahnya di ayat 181 Allah berfirman, menyebutkan tentang contoh orang-orang yang bakhil. Bahkan tidak hanya bakhil, menuduh Allah dengan ucapan fakir. Na'udzubillah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberi segala sesuatu. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Kalau kita perhatikan binatang di tengah padang pasir, binatang yang ada di atas daratan, ikan yang ada di lautan, semuanya pasti makan, pasti minum. Siapa yang memberikan rezeki? Tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya. Namun di mata orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Allahu fakir. Kapan mereka mengucapkan kata-kata tersebut? Maka disebutkan dalam hadis tentang asbabun nuzul, sebab musabab dari turunnya ayat ini. Yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah di ayat 245, itulah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik dalam perkara infak, sedekah dan yang lainnya? Allah mengistilahkan dengan qardon. Lafadz qardon, lafadz yang digunakan dalam hutang piutang. Lafadz qardon adalah lafadz yang digunakan dalam hutang piutang, pinjam meminjam.
Namun Allah gunakan lafaz ini dalam perkara infak sedekah. Nah, kalau mengatakan siapakah orang yang meminjamkan, maksudnya siapakah orang yang berinfak bersedekah, Allah istilahkan dengan qardon, seperti orang yang meminjamkan sesuatu kepada Allah. Mau seperti apa lagi motivasinya? Sampai dalam perkara infak sedekah, lafaz yang Allah gunakan qardon hasanan, pinjaman. Maka Allah menegaskan siapakah orang yang memberikan pinjaman yang baik ketika dia berinfak, sedekah dan yang lainnya, maka dengan cara yang baik. Allah mengatakan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan melipat gandakannya dengan kelipatan ganda yang sangat banyak. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk berinfak, bersedekah. Karena memang dalam perjuangan itu harus ada infak dan sedekah. Dalam perang Uhud, dalam perjuangan itu ada pengorbanan harta. Bahkan dalam peperangan sebelum pengorbanan nyawa, maka Allah sebutkan dengan pengorbanan harta. Wajahadu bi amwalihim wa anfusin. Mereka berjihad dengan hartanya sebelum nyawanya. Maka ketika Abu Bakar membaca ayat ini, maka orang-orang Yahudi sedang berkumpul. Dan tentunya di manakah orang Yahudi? Di kota Madinah. Karena motivasi tentang ayat-ayat zakat, infak, sedekah itu turunnya di kota Madinah. Qala Abu Bakar li Finhas, kepada Finhas. Abu Bakar membacakan ayat ini kemudian diperdengarkan kepada Finhas. Finhas adalah kana min ulama'il Yahud. Dia adalah termasuk salah satu di antara ulamanya Yahudi, wa ahbarihim, dan pendetanya. Dan berkata Abu Bakar, ittaqillah wa aslim. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berserah dirilah. Fa wallahi innaka la ta'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indillah. Demi Allah, kata Abu Bakar, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwasanya Rasulullah dari sisi Allah. Ja'akum bil haqq min indihi, yang beliau datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah. Tajidunahu maktuban indakum, yang kalian mendapati Muhammad, perintahnya, tanda-tandanya, maktuban, tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Faqala Finhas, maka berkata Finhas, ya Abu Bakar, wallahi ma bina ilallah azza wa jalla min faqrin. Demi Allah, kami itu tidak pernah fakir. Wa innahu ilaina la yaftakir, dan sungguh Tuhanmu itu dia yang membutuhkan kami yang fakir. Jadi ketika diajak oleh Abu Bakar untuk berinfak, bersedekah, kemudian berserah diri, maka dia mengatakan, memberikan respon, demi Allah, kami itu tidak pernah fakir. Justru yang fakir, yang membutuhkan Tuhanmu. Wa inna anhu la aghniya wa ma natadarra'u ilaihi kama yatadarra'u ilaina, dan kami tidak banyak membutuhkan, tunduk sebagaimana dia, yang dimaksud adalah Tuhan Allah, itu tunduk membutuhkan kepada kami. Wa inna anhu la aghniya, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang kaya.
Kemudian memberikan alasannya. Kenapa mereka mengatakan Tuhan kalian itu Tuhan yang fakir, yang kaya itu kita. Maka dia memberikan alasannya. Walau kana 'anna ghaniyan lamma istaqradana amwalana. Seandainya Tuhanmu itu kaya, maka tidak akan mungkin mengajak kami untuk memberikan, untuk berinfak, bersedekah. Kama yaz'umu sahibukum, sebagaimana yang diklaim oleh teman kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanhaakum 'anir riba wa yu'tina, yang dia melarang kalian untuk melakukan riba, dan ia memberikan kepada kami. Ini klaim orang Yahudi, bahwasanya riba itu haram untuk kalian, bukan untuk kami. Walau kana 'anna ghaniyan ma a'tana riba. Seandainya Tuhan kalian dianya itu kaya, maka tidak akan memberikan kepada kami riba. Atau dalam riwayat yang lainnya, orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Tuhan kalian fakir, yang kaya kami. Kenapa? Karena seandainya Tuhan kalian itu kaya, maka tidak akan memerintahkan kalian untuk infak, sedekah, zakat, dan yang lainnya. Buktinya Tuhan kalian itu fakir karena memerintahkan untuk infak, ya, untuk menegakkan agamanya, untuk menolong agamanya saja harus memerintahkan kami yang mengeluarkan uang. Faghadiba Abu Bakar, maka Abu Bakar pun marah kepada Finhas, atau dalam riwayat yang lainnya daraba wajha Finhas, memukul wajahnya Finhas saking keselnya. Jadi Abu Bakar saking keselnya akhirnya memukul kepada Finhas. Fa akhbara Finhas, maka Finhas, yaitu orang Yahudi ini, memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, ma hamalaka ala ma sona'ta, apa yang membawamu melakukan hal demikian kepada Finhas? Kenapa engkau berbuat demikian wahai Abu Bakar? Fa akhbarahu, maka Abu Bakar menceritakan kisahnya, bahwasanya dia mengajak orang-orang Yahudi untuk beriman, untuk berinfak. Ternyata justru mereka menjadikan Allah sebagai bahan ejekan. Dan inilah karakter orang Yahudi, itu menjadikan ayat-ayat Allah huzuan, sebagai bahan ejek-ejekan, olok-olok. Fajahada Finhas, maka Finhas ketika Abu Bakar menceritakan tentang kisahnya dengan Finhas, jahada, Finhas mengingkari. Enggak, saya enggak mengatakan hal demikian. Padahal benar-benar mengatakan. Lantas siapa yang dusta? Abu Bakar atau Finhas? Fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayat ini. Laqad sami Allah, sungguh Allah mendengar. Alladzina qalu, orang-orang yang mereka berkata, innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu fakir, wa nahnu aghniya, dan kami yang kaya. Dan Allah menyebutkan yang mengatakan adalah Finhas menurut sebab nuzul daripada ayat ini. Namun Allah mengatakan qalu, mereka berkata. Yang melakukan satu, namun Allah katakan qalu, mereka berkata, karena ucapan Finhas ini disepakati oleh orang-orang Yahudi. Sehingga perkataan satu orang, perbuatan satu orang, meskipun yang lainnya tidak ikut serta, Allah hukumi dengan hukum yang sama. Kenapa? Karena mereka mendiamkan dan menyetujuinya. Maka menyetujui perbuatan zalim, menyetujui perbuatan kufur, Allah berikan hukuman yang sama, dihukumi dengan hukum yang sama, karena diamnya mereka menunjukkan setuju dengan perkataan
Finhas sebagai ulama dan pendeta mereka. Laqad sami Allah, sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang yang mereka mengatakan Allahu fakir wa nahnu agniya, dan kami yang kaya. Seharusnya mereka ketika dihadapkan dengan perintah dan larangan Allah, disebutkan perintah Allah, maka mereka menghadirkan hati ijlal. Seorang hamba ketika dihadapkan dengan perintah Allah, maka menghadirkan hati ijlal, yaitu pengagungan. Namun sikapnya orang Yahudi tidak. Justru ketika dihadapkan dengan perintah Allah, mereka tidak mendatangkan hati yang ijlal, namun hati yang sombong, dan mereka mengatakan justru yang kaya kami. Seandainya Allah itu kaya, Allah tidak akan memerintahkan untuk berinfak, bersedekah. Namun perkataannya tentunya perkataan dusta. Allah Al-Ghani, Allah itu yang maha kaya. Kenapa harus ada perintah infak dan sedekah? Justru untuk kebaikan manusia itu sendiri. Karena perintah dan larangan syariat Allah semuanya termasuk dalam rangkaian ujian dari Allah. Perintah adalah ujian. Kenapa harus ada infak dan sedekah? Ujian. Mudah bagi Allah untuk memberikan kecukupan, untuk memberikan kekayaan, untuk memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Karena tidak ada binatang, tidak ada satu binatang pun yang melata di atas muka bumi, melainkan Allah yang sudah menjamin rizkinya. Namun kenapa harus ada kefakiran, kemiskinan di antara manusia? Agar ada pintu infak sedekah. Yang memerintahkan infak sedekah, zakat dan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan rangkaian di antara ujian. Ketaatan dan kekufuran. Ketaatan dengan pengingkaran agar manusia bisa diketahui taat atau tidak, kufur atau tidak. Dengan apa? Dengan syariat, dengan perintah dan larangan. Ketika seseorang diperintahkan untuk berinfak, bersedekah, dan Allah sudah memberikan jaminan balasan, padahal dia mampu, kemudian dia tidak memberikan, ini ujian. Mudah bagi Allah mengatakan berikan semuanya, toh hartanya Allah, meskipun apa? Dititipkan kepada manusia. Dan dalam hal ini kita bisa mengambil faedah dari apa yang dikisahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah menegaskan, sesungguhnya dulu sebelum kalian ada 3 orang yang Allah beri ujian. Ujian yang Allah berikan kepada 3 manusia. Yang pertama adalah Al-Abros. Dan ini kisahnya Bani Israel. Kisahnya Bani Israel. Sesungguhnya ada 3 manusia, 3 orang dari kalangan Bani Israel
Yang pertama abros, seseorang yang punya penyakit kulit. Wa aqra, seseorang yang punya penyakit tidak punya rambut. Tidak punya rambut, keindahan apa kekurangan? Tidak punya rambut, keindahan apa kekurangan? Kekurangan. Yang ketiga a'ma, seorang yang buta. Maka Allah menguji mereka. Dan ketiga orang ini, orang yang punya penyakit kulit, kemudian tidak punya rambut, botak, dan orang yang tidak bisa melihat, ketiga-tiganya ujian. Dan tidak hanya ujian pada diri, Allah juga berikan ujian harta, miskin-miskin. Maka Allah mengirimkan seorang malaikat yang menjelma, mendatangi seseorang yang abros, orang yang punya penyakit kulit. Datang kepadanya kemudian seraya berkata, wahai si fulan yang punya penyakit kulit, yang manusia pada jijik dengannya, sesuatu apakah yang paling engkau cintai seandainya Allah memberikan kepadamu? Maka dia mengatakan, tentunya kulit yang indah, kulit yang bagus, kulit yang semua orang itu menyukainya. Dan Allah menghilangkan, menyembuhkan penyakit kulit yang menimpaku, yang semua orang jijik dariku. Maka malaikat ini membasuhnya. Seketika dia sembuh. Hanya beberapa bekas-bekas saja yang ada pada dirinya. Kemudian ia mengatakan, demi zat yang memberikanmu kesembuhan, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apakah yang seandainya Allah berikan kepadamu yang kamu inginkan? Maka ia mengatakan al-ibil, atau dalam riwayat al-baqar, onta. Seandainya Allah memberikan karunia kepadaku, saya berharap seandainya saya punya onta, dikasih onta. Maka malaikat tersebut memberikannya onta, disembuhkan dari penyakit kulitnya yang manusia jijik darinya. Kemudian tidak hanya disembuhkan, diberikan karunia onta. Disebutkan naqatan asyra, onta yang bunting sudah 10 bulan. Jadi kalau onta bunting 10 bulan sudah apa? Ini yang mahal. Karena onta itu melahirkannya apa? Melahirkan itu 12 bulan, setahun. Kalau manusia 9. Kemudian malaikat mendoakan kepadanya, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi hartamu. Kemudian pergi. Kemudian datang kepada yang kedua, al-aqra, seseorang yang punya penyakit rambut, enggak punya rambut. Maka dia berkata kepadanya, sesuatu apakah yang paling engkau sukai? Maka dia mengatakan, tentunya apa? Diberi rambut yang bagus. Dan Allah sembunyikan dari penyakit rambutku yang manusia jijik dariku. Maka malaikat membasuhnya, kemudian mulailah tumbuh rambutnya. Kemudian dia berkata, harta apakah yang paling kamu sukai seandainya Allah memberikan kepadamu? Dia mengatakan, al-baqar, sapi. Jikalau Allah memberikan karunia kepadaku, aku berharap seandainya pemberiannya berupa sapi.
maka diberikanlah baqaratan hamilan, sapi yang sudah bunting. Kemudian malaikat mendoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu di dalamnya. Kemudian malaikatnya pun pergi dan mendatangi yang ketiga, al-a'ma, orang yang buta. Datang kepadanya memberikan penawaran, sesuatu apakah yang kamu inginkan seandainya Allah memberikan, mengabulkan? Ia mengatakan, aku menginginkan seandainya Allah mengembalikan penglihatanku, agar aku dapat melihat manusia, agar aku dapat melihat keindahan dunia. Maka malaikat pun membasuhnya dan kembalilah penglihatannya. Kemudian ia berkata kepadanya, harta apakah yang paling kau sukai seandainya Allah memberikan kepadamu kenikmatan? Maka dia pun berpikir, diberikan penglihatan itu sudah kenikmatan yang luar biasa, sehingga kalau dia minta yang lain yang besar itu kayaknya sudah cukup. Bukan berarti mengecilkan pemberian Allah, tidak, namun merasa dikasih kenikmatan bisa melihat itu sudah besar, apalagi yang mau saya minta, sudah cukup. Namun seandainya diberikan, cukuplah al-ghanam, kambing saja. Maka malaikat pun mendoakan dan Allah berikan kambing. Maka malaikat setelah memberikannya, dia berdoakan agar diberkahi hartanya. Sampai pada beberapa waktu, seseorang hamba tadi yang disembuhkan dari penyakit kulitnya, dia memiliki harta yang melimpah berupa onta. Wadin minal ibil, satu lembah yang luas semuanya adalah onta-onta. Kemudian al-aqra yang dulunya tidak punya rambut, demikian kaya raya, punya lembah yang luas penuh dengan sapi-sapi. Dan yang ketiga pun demikian, wadi minal ghanam, lembah yang luas penuh dengan domba-domba. Sampai selang beberapa bertahun-tahun, mungkin sudah puluhan tahun, datanglah malaikat yang dulu dengan menjelma sesuai dengan keadaan masing-masing. Maka dia mendatangi seorang hamba yang dulunya punya penyakit kulit, dengan keadaan yang orang miskin, orang yang punya penyakit kulit. Lantas dia berkata, ana rajulun miskin, aku adalah laki-laki yang miskin. Dan dia menjelma seperti keadaan yang dulu dia dulu punya penyakit kulit. Dia mengatakan, aku adalah laki-laki yang miskin. Kemudian aku terputus dari perjalananku. Bekalku sudah habis di tengah perjalanan. Aku tidak punya bekal lagi kecuali meminta kepada Allah dan meminta kepadamu, agar aku bisa sampai pada tujuanku yang aku terputus darinya. Maka dia mengatakan, demi Maha yang telah memberikanmu kekayaan. Tentunya dia mengetahui, yaitu dia punya kekayaan onta satu lembah. Demi Maha yang memberikan kekayaan kepadamu, berilah aku sesuatu dari sebagian hartamu. Maka dia mengatakan, enggak, al-huququ katsirah, saya ini punya banyak harta, namun juga punya banyak kebutuhan. Al-huququ katsirah, hak-hak yang harus saya penuhi, kebutuhan-kebutuhan yang harus saya penuhi itu banyak.
Maka dia mengatakan, hartamu kan banyak. Maka dia mengatakan, warastu kabir an akabir. Sesungguhnya aku mendapatkan harta yang banyak ini karena warisan dari nenek-nenek moyang. Saya bukan orang kaya. Ini apa? Warisan dari nenek-nenek moyang. Maka malaikat mengatakan, jika engkau dusta dalam perkataan, maka Allah akan mengembalikan seperti keadaanmu yang dulu. Kemudian ditinggalkan. Kemudian ia mendatangi pada yang kedua, seseorang yang dulunya punya penyakit, tidak punya rambut. Dia datang dengan menjelma seperti keadaan dia, tidak punya rambut, miskin. Kemudian orang-orang pun jijik darinya. Dia mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang miskin, yang terputus dari perbekalanku untuk menuju tujuanku. Berilah, aku mohon kepada Allah, kemudian kepada dirimu, agar engkau memberikan sebagian daripada hartamu. Dia pun mengatakan hal demikian. Al-huququ katsira, aku punya banyak kebutuhan, kebutuhanku juga banyak. Bukankah Allah memberikan kebaikan, banyak harta? Dia mengatakan, tidak, aku mendapatkan warisan dari nenek-nenek moyangku. Maka malaikat mengatakan, jika engkau dusta dalam perkataanmu, Allah akan mengembalikan dalam keadaanmu yang dulu. Sampai kemudian malaikat pun meninggalkannya dan mendatangi pada orang yang ketiga, yang dulunya adalah orang yang buta. Ketika datang kepadanya, dia menyatakan hal yang sama. Aku adalah laki-laki yang miskin, perbekalanku telah habis. Demi Maha yang memberikanmu kekayaan, aku memohon kepada Allah, kemudian kepada dirimu. Demi Maha yang memberikan penglihatan kepadamu, yang memberikan harta berupa kambing-kambing yang sangat banyak. Maka dia pun tidak banyak bicara. Dia mengatakan, faqala qad kuntu a'ma faradallahu li basari. Ya, benar wahai fulan, sesungguhnya aku dulu pernah buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Dan dulu aku adalah orang yang tidak punya apa-apa, sampai Allah memberikanku berupa harta kambing. Jika engkau menginginkan, wahai Tuhan, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambillah dari hartaku, kambing-kambing, terserah engkau mau mengambil berapa dan terserah engkau mau meninggalkan berapa. Jadi dia apa? Karena dia melihat malaikat yang menjelma tadi menjelma seperti keadaan yang dulu. Dia buta, kemudian miskin, kemudian dia teringat. Maka dia tidak panjang lebar, ambil semaumu dan tinggalkan semaumu. Maka dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan memberatkanmu. Maksudnya dalam syarahnya, tidak memberatkanmu, tidak keberatan dengan apa yang kamu ambil, dan tidak juga terlalu senang dengan apa yang kamu biarkan, tinggalkan. Lantas malaikat mengatakan, amsik malaka, tahanlah hartamu, fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian sedang diuji. Faqad radiya anka, sungguh Rabbmu telah ridho kepadamu. Wa sakhita ala sahibaika, dan Allah telah murka dari dua sahabatmu. Kemudian benar, setelahnya Allah kembalikan keadaannya dua sahabatnya yang pertama, yaitu orang al-abros yang punya penyakit kulit, dan yang kedua al-aqra, orang yang tidak punya rambut. Kemudian dibinasakan kedua hartanya dan dikembalikan pada keadaan yang semula. Adapun yang ketiga yang dulunya buta, kemudian yang punya harta kambing, Allah berikan tambahan nikmat demi nikmat. Ini diantara kisah yang dikisahkan Rasulullah SAW, yaitu pada kisah Bani Israel.
Maka di antara faedah yaitu tentang motivasi untuk mensyukuri nikmat. Di antara bentuk rasa syukur dengan saling berbagi. Bukan berarti ketika Allah memerintahkan untuk infak, sedekah, zakat, Allah fakir. Tidak, namun semua adalah bagian daripada ujian. Sebagaimana ada ujian sakit, ada ujian kemiskinan, di antara bentuk ujian itu adalah perintah dan larangan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua yang bisa menjalankan ujian dengan baik. Wallahu taala bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya dan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Amin amin. Dingin Pak.